Vortex Series Ino X1 adalah sebuah mouse yang hampir sempurna. Jadi mouse favorit gue sejauh ini itu adalah Pulsar X2 Mini ya. Kayaknya banyak juga dari kalian yang tahu. Dan Ino X1 ini lumayan mirip. Dari segi bentuknya, panjangnya, dan beratnya juga hampir-hampir sama lah. Mirip juga sama Lamzu Atlantis. Kalian bisa lihat belakangnya ini. Jadi sebenarnya gue belum terlalu lama pakai mouse ini, kayak baru 3 hari gitu aja. Jadi mungkin gue nggak terlalu bisa kasih hal-hal yang detail banget kayak baterai life-nya berapa gitu. Tapi gue rasa sih udah cukup untuk gue kasih pendapat gue lah. Sebelum itu, speknya dulu biar kelar aja. Ini pakai sensor PAW3395, switchnya pakai Huano Blue Shell Pink, koneksinya cuman pakai kabel dan pakai 2,4 GHz aja. Maksimum DPI bisa sampai 26.000, polling rate-nya itu sampai 1000 Hz, dan beratnya itu di 56 gram. Nah, dan dengan semua spek tadi, ini harganya cuman di 499.000, yang menurut gua sih ini good deal banget. Untuk desainnya sih cukup oke ya menurut gua. Mereka cuma punya warna aksen merah ini aja, yang kalau misalkan kalian nggak suka merah, ya kita punya coating yang enak di sini. Gua rasa setara sama Pulsar dan juga Lamzu, bahkan juga Logitech. Halus tapi tetap grippy gitu, jadi nggak bakal nge-slide dari tangan kita pas kita mau nge-flick headshot gitu kan. Walaupun kemungkinan besar headshotnya nggak kena karena gua cupu, tapi setidaknya mouse-nya nggak mental dari tangan. Ada dapat stiker gripnya juga di box kalau misalkan kalian suka pakai kayak gituan. Pencetannya di sini enak, kayaknya gue pernah bilang juga ya kalau gue suka sama Huano Blue Shell Pink, kerasa ringan dan snappy. Tombol jempolnya itu juga oke lah ya, agak sedikit lembek-lembek tapi menurut gue sih nggak masalah. Di tengahnya itu ada tombol DPI dan udah jelas semua ini kita bisa customize lewat softwarenya nanti. Nah, untuk scroll wheelnya mereka sih nggak bilang mereka pakai apa ya, tapi gue rasa sih cukup standar aja. Yang agak sedikit kurang itu paling mungkin diameternya sedikit kekecilan ya, dia jadi dudukannya agak sedikit rendah. Kalau kita lihat yang Pulsar ini lebih tinggi, jadi menurut gue sih jarinya jadi lebih nyaman aja di sana pas kita puter. Yang Lamzu kelihatan juga ini lebih tinggi dan keluar, sedangkan yang Ino ini agak rendah. Bukan masalah besar sih gua rasa ya, gue cuman lebih terbiasa aja sama scroll wheel yang dudukannya lebih tinggi. Tapi memang yang lebih tinggi ini lebih enak. Ini mouse-nya termasuk simple ya, nggak ada cangkang yang kita bisa buka-buka dan ganti-ganti yang honeycomb kayak gitu. Yang sebenarnya gue lebih suka sih sama mouse kayak gini. Udah gitu aja, nggak usah diganti-ganti lagi. Dan menurut gue ini bikin konstruksinya jadi kerasa lebih solid aja karena nggak ada barang yang kita bisa lepas-lepas gitu loh. Paling cuma satu hal aja, kalau kita pencet kuat-kuat di sampingnya ini, bawahnya itu bisa agak sedikit bengkok ya, tapi itu inget gua pencetnya kuat banget. Dan kalau kita lagi pakai mouse, kita nggak mungkin pencetnya sekuat itu. Jadi ya itu sih nggak ada masalah menurut gua. Satu lagi yang gua kecewain, paling ini nggak ada slot untuk dongle ya. Balik lagi, kalau kalian pakai ini terus-terusan di atas meja, ya itu nggak bakal terlalu masalah karena kalian nggak bakal cabut dongle-nya. Tapi untuk gua dimana banyak mouse di rumah dan kita ganti-ganti terus, punya slot dongle itu sangat crucial. Mereka punya desain bawah yang mirip banget sama Lamzu di sini, tapi bedanya Lamzu tetap bisa taruh slot dongle di bawah, yang menurut gue sih mantep banget. Padahal di bawah sini lumayan mirip loh desainnya, tapi nggak muat untuk masuk dongle-nya di situ. Ngomong-ngomong soal bawahnya, itu simple aja, cuma ada on-off switch, ada pure PTFE di atas, di bawah, dan di tengah. Dan kita juga dapat penggantinya di dalam box kalau kita pengen ganti. Ingat aja untuk cabut stiker warna biru-birunya ya. Dan gak bakal bohong, secara estetik dari bawah ini terlihat cakep, apalagi kalau kalian suka warna merah. Nah, coba kita bahas bentuk dari mouse ini, yang dari segi panjang dan lebarnya itu lumayan mirip-mirip sama si Pulsar X2. Lebih berat sedikit aja di 56 gram, sedangkan kalau yang Pulsar ini kalau nggak salah itu di 52 gram. Jadi ya ini masih tergolong ringan banget. Gue pegang si Pulsar ini pakai gaya fingertip yang biasanya dulu gue claw grip ya. Jadinya sekarang sih gue udah lumayan terbiasa sama fingertip. Dan pas cobain si Ino, ini bisa sih sebenarnya pakai fingertip ya, cuman agak sedikit lain aja rasanya. Kayak kerasa lebih berat aja, padahal beratnya kan nggak terlalu beda jauh gitu loh. Ternyata karena distribusi berat yang kurang seimbang. Jadi si Ino X1 ini tuh semua komponennya di depan, jadi dia front heavy, sangat-sangat front heavy. Kita bisa lihat juga dari bawahnya ini, kalau di bagian belakang itu bener-bener kosong melompong. Sedangkan yang Pulsar X2 ini perfectly balanced. Lamzu juga sebenarnya mereka front heavy ya, tapi mereka bisa bikin seimbang. Karena kalau kita lihat dari bawah, mereka taruh sedikit pemberat di belakangnya, ada struktur kerangkanya lagi untuk bikin ini jadi seimbang. Tapi gue yakin kalau kalian pegangnya itu gaya claw grip, itu nggak terlalu masalah banget walaupun dia front heavy ya, karena kalian punya support
di telapak tangan kalian yang pegang di belakang situ loh. Sedangkan fingertip dia bakal melayang-melayang doang gini di jari kita. Jadinya punya berat distribusi yang seimbang, itu sangat crucial. Dan gue juga percaya ini lebih didesain untuk claw grip. Untuk tangan gue yang di 19 cm, pegang claw grip sih masih bisa, masih nyaman-nyaman aja. Tapi memang agak harus sedikit ekstrim ya, nggak bisa terlalu relax banget. Menurut gue Lamzu ini masih claw grip king untuk bentuknya ya. Tapi kalau tangan kalian itu misalkan di bawah 18 cm, ini bakal jadi mouse claw grip yang nyaman banget gue yakin. Karena dilihat dari bagian belakangnya dibandingin sama pulsar, dia lebih menggendut sedikit, jadinya untuk claw grip bakal lebih nyaman di bagian telapak tangannya sini. Tapi kalau misalkan dia bisa punya berat yang seimbang, gue rasa ini bakal jadi mouse yang enak juga untuk orang-orang yang punya tangan besar ya, kayak gue ini, dan pegangnya fingertip. Makanya gue bilang ini mouse yang hampir sempurna, karena secara spek, secara bentuk, desain, dan harga itu udah mantep banget. Jadi kayak gitulah si Ino X1 dari Vortex series. Menurut kalian kayak gimana? Dan kalau kalian tertarik, gue bakal kasih linknya di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye-bye.